Di dalam komite gabungan ada 3 komite, 1 komite lingkungan hidup yang melakukan evaluasi tentang lingkungan hidup, pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, dan apa yang perlu diperbaiki dan di-enforce. Itu dipimpin oleh Profesor Awal dari Departemen Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Yang kedua, menyangkut teknis reklamasi. Apakah sudah dilakukan dengan benar atau dilakukan dengan ngawur, tidak sesuai dengan kaidah-kaidah profesional. Itu dipimpin oleh Dirjen KKP Pak Bramatyo. Kemudian evaluasi tentang regulasi dan perizinan yang dipimpin oleh deputi kami Pak Agung dan wakil-wakil dari Departemen Teknis dan Pemerintah DKI. Pada esensinya, saya ulangi kembali, reklamasi itu hal yang biasa di seluruh dunia. Tetapi, jika dilaksanakan secara ugal-ugalan, motifnya hanya sekedar untuk mencari keuntungan, itu bisa membawa dampak yang merugikan kepentingan publik, kepentingan lingkungan hidup, tata ruang, flood control, dan komunitas nelayan. Nah, reklamasi yang benar adalah reklamasi yang mampu mengintegrasikan berbagai kepentingan ini. Yang pertama adalah kepentingan negara, mewakili publik. Kepentingannya itu satu, menjaga lingkungan hidup sebaik mungkin. Kepentingannya menjaga agar supaya ada flood control atau kontrol terhadap banjir. Jangan sampai pulau-pulau ini membahayakan, meningkatkan risiko terhadap peningkatan banjir. Yang ketiga, kepentingan negara agar supaya tata ruangnya memenuhi kaidah-kaidah yang menjaga lingkungan hidup. Yang kedua adalah kepentingan rakyat. Dalam kasus ini, nelayan lah pada dasarnya. Pemerintah ini menentang kalau semuanya reklamasi ini menjadi sumber daripada eksklusivitas. Bahwa pulau-pulau ini hanya dibangun buat orang kaya, apalagi hanya untuk satu komuniti tertentu. Hal-hal ini kita tidak bisa tolerir. Kita mesti belajar dari pengalaman Singapura, misalnya dalam merenovasi daerah kumuh, dibikin rumah susun yang bagus, tapi di dalam kompleks itu didorong supaya terjadi integrasi sosial. Misalnya ada komunitas Indianya, ada turunan Melayunya, ada Chinese-nya, ada turunan buletnya. Nah, sisanya itu digunakan oleh negara untuk meningkatkan revenue. Kalau kita perhatikan, analisa budget pemerintahan Singapura, salah satu yang paling besar adalah dari reorganisasi land use seperti ini. Nah, jangan sampai pembangunan pulau-pulau ini menjadi super eksklusif. Hanya orang kaya saja dari satu komuniti tertentu. Kita ingin di dalam proses ini juga terjadi integrasi sosial, dan kita ingin nelayan itu merupakan bagian yang dilibatkan, yang dimanusiakan. Jadi pendekatannya itu inklusivitas, kepentingan nelayan supaya inklusif, supaya mereka juga dimanusiawikan. Yang ketiga adalah kepentingan bisnis atau investor. Itu hal yang wajar, ya, tetapi harus semuanya ini didrive oleh negara. Kita lihat kalau hanya didrive oleh kepentingan bisnis, ya seenak-enaknya, merusak lingkungan nggak peduli, nelayan mau digusur semua, ya, nggak diinklusif dan sebagainya. Nah, ketiga kepentingan ini didrive oleh negara supaya reklamasi itu punya manfaat yang positif untuk semuanya. Tentu kasus di DKI ini akan jadi benchmark untuk kasus-kasus lain reklamasi di seluruh Indonesia.
Nah, yang lain menyangkut soal regulasi dan perizinan. Memang ternyata ada sejumlah regulasi dan perizinan yang tumpang tindih. Ada yang merasa ini semua kewenangannya departemen ini, itu merupakan kewenangan departemen ini. Atau Pemda DKI bilang kami yang nentuin kok semua, ya kami daerah khusus dan sebagainya. Nah, perlu kita harmonisasikan, kita sinkronisasikan supaya jadi standar dan di masa datang tidak akan terulang. Nah, di dalam batas kewenangan ini jelas. Satu, kalau menyangkut soal pelabuhan, membahayakan lalu lintas kapal, itu sepenuhnya wilayah itu di bawah kewenangan Menteri Perhubungan. Ya, ada yang mau bikin pulau di daerah pelabuhan, nah itu nggak boleh tanpa klarifikasi dan izin dari Departemen Perhubungan. Nah, di luar itu, wilayah laut yang bukan masuk area pelabuhan itu adalah kewenangan Menteri KKP khususnya. Nah, yang ketiga menyangkut kewenangan soal dampak lingkungan, tata ruang, macam-macam, itu adalah kewenangan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yaitu Ibu Siti. Nah, yang terakhir adalah pemerintah DKI dalam konteks implementasi, enforcement dari kebijakan strategis di dalam soal kewenangan dari 3 lembaga pada tingkat nasional itu. Nah, ini semua kita ingin harmoniskan, integrasikan, sehingga di masa depan nggak ada lagi ribut, ini kewenangan saya, ini kewenangan itu, ya kan? Ini kita harus sinkronkan. Nah, saudara-saudara, dari hasil yang dilaporkan tadi dari berbagai komite, ditarik kesimpulan, 1, ada 3 jenis pelanggaran. 1, pelanggaran berat. Yang kedua, pelanggaran sedang. Yang ketiga, pelanggaran ringan. Pelanggaran berat adalah pulau-pulau yang keberadaannya membahayakan. Apakah itu membahayakan lingkungan hidup? Apakah itu membahayakan proyek vital, strategis, membahayakan pelabuhan, membahayakan lalu lintas laut. Sebagai contoh, Komite Gabungan dan para menteri sepakat bahwa Pulau G masuk di dalam pelanggaran berat. Yaitu kenapa? 1, di bawahnya itu banyak kabel-kabel yang terkait dengan listrik, terkait dengan power station milik PLN. Yang kedua, mengganggu lalu lintas kapal-kapal nelayan. Sebelum ada pulau itu, kapal nelayan dengan mudah mendarat, parkir di Muara Angke. Tapi begitu pulau ini dibikin, dia tutup sampai daratan, sehingga kapal-kapal mengganggu arus lalu lintas kapal, mesti muter dulu nih kapal-kapal nelayan, ngabisin solar, baru bisa parkir. Dan yang ketiga, tata cara pembangunannya secara teknis itu betul-betul sembarangan, ya, merusak lingkungan, mematikan biota dan sebagainya. Jadi kesimpulan kami, contoh pelanggaran Pulau G adalah Pulau G. Oleh karena itu kami putuskan untuk dibatalkan untuk waktu seterusnya. Nah, yang kedua adalah pelanggaran sedang, yaitu pulau-pulau yang melakukan pelanggaran karena greediness tadi, hanya sekedar mengejar keuntungan, tetapi bisa dan mau melakukan koreksi dan pembongkaran dari apa yang telah dilakukan. Ini adalah contohnya kasus Pulau C, D, dan N. Ya, yang terjadi adalah harusnya Pulau C dan D itu dipisahkan. Antar pulau harus ada kanal selebar 100 meter dalam berapa? 8 meter.
kedalaman agar supaya ada arus lalu lintas kapal tidak terganggu. Yang kedua, kalau ada banjir, air banjir itu bisa langsung pindah ke laut bebas dan sebagainya. Tetapi karena kerakusan yang berlebihan, mau untung digabungin aja pulau ya. Dapat luas kalau total itu 21 hektar. Ya, 1 meternya keuntungannya antara 15 juta sampai 25 juta, tinggal kaliin aja. Jadi demi keuntungan yang besar, mereka korbankan lingkungan hidup, korbankan arus lalu lintas kapal, korbankan arus lintas kapal, flood control, meningkatkan risiko banjir. Nah, tetapi setelah kami enforce bersama Ibu Susi, Ibu Siti, dan lain-lain, pengembangnya bersedia buat membongkar ulang itu. Dan sekarang sebagian sudah dilakukan. Ya, memang biaya pembongkarannya itu mahal sekali, karena harus angkat lagi apa yang sudah ditimbun, batu-batu mesin ini, nilainya itu lumayan besar lah. Tapi itu resiko, karena mereka melanggar. Nah, dalam kasus model seperti ini, karena mereka komit dan sedang melakukan membuka kanal, membongkar lagi 300.000 meter kubik, kami mengizinkan pulau C, D, dan N untuk diteruskan. Dalam kasus pulau N, ini adalah untuk pembangunan pelabuhan baru, Pelindo 2 atau Kali Baru. Mereka melakukan sejumlah pelanggaran di dalam pelaksanaan teknis dan lingkungan hidup, dan pengembangnya setuju, mereka akan perbaiki. Jadi ini adalah contoh C dan N, D dan N yang kami putuskan boleh diteruskan agar supaya, tetapi pelanggaran yang dilakukan harus dikoreksi, dibongkar di mana perlu, dan diperbaiki. Yang ketiga adalah pelanggaran ringan yang menyangkut soal administratif, proses, dan sebagainya. Saudara-saudara, di samping itu, kami ingin mengenforce inklusivitas. Sebelumnya, kalau misalnya tadi pulau dipisahkan, sebetulnya nilainya malah lebih tinggi. Kenapa? Karena bisa lihat pantai, bisa lihat laut di 4 sisi, kan? Utara, selatan, barat, utara. Tapi karena mereka greedy, mereka gabungkan aja gitu. Nah, sekarang dibongkar, itu kan malah lebih bagus. Jangka panjang nilainya lebih tinggi. Tapi karena motifnya hanya per meter persegi dapat untung berapa, kali-kalian gitu. Nah, oleh karena itu kami pengen mengenforce inklusivitas. Satu, kami menyarankan kepada pengembang yang telah diberikan izin untuk go ahead untuk teruskan, supaya laksanakan ini di dalam kebijakannya, jangan sampai jadi sumber eksklusivitas. Yang kedua, kami minta di setiap lokasi ini dialokasikan ya sekian hektar atau berapa puluh hektar khusus untuk nelayan, ya, untuk umum dan nelayan, untuk wisata. Nah, itu kan malah bagus. Kalau ada kampung nelayan yang bagus di salah satu pulau ini, orang bisa buat wisata, makan ikan siang atau malam, malah value tanahnya naik kan dalam jangka panjang. Nah, tapi seperti kami katakan tadi, karena di kepalanya ini cuma per meter untungnya berapa, mereka juga nggak mau kasih nelayan gitu. Jadi kita mau enforce, dan kami minta DKI agar supaya ini di-enforce harus ada alokasi untuk perkampungan nelayan yang hijau dan nyaman, dan bisa juga jadi objek wisata yang sebetulnya in the long run akan menguntungkan semua pihak. Karena masih ada pulau-pulau yang belum sempat dilakukan evaluasi total, banyak pulau-pulau yang lainnya, kami minta komite gabungan untuk bekerja terus. Kami beri waktu 3 bulan untuk bekerja kembali dengan 2 tugas utama. 1, melakukan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan dan kebijakan, sehingga tidak terulang lagi saling rebut kuasa, saling rebut kewenangan gitu. Dan kami minta untuk melakukan drafting terhadap perubahan Kepres atau peraturan pemerintah yang diperlukan. Itu harus selesai di dalam waktu 3 bulan. Dan yang ketiga, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pulau-pulau lainnya yang belum sempat diteliti langsung,
Kami juga mendapat laporan tadi dari Menteri Perhubungan Pak Yonan, itu sudah tidak ada lagi kapal keruk yang diberikan izin untuk mengeruk selama 2,5 bulan terakhir. Seperti saudara ketahui, kalau ada yang mengeruk itu harus dapat izin kapal keruknya dari Menteri Perhubungan. Pak Yonan sudah cabut. Nah, kalaupun ada beberapa pulau kegiatan, itu sebetulnya terkait dengan enforcement pembongkaran tadi. Misalnya di Pulau C, D, ada pekerjaan, yaitu dalam konteks pekerjaan membongkar. Ada Pulau N juga dalam konteks membongkar. Jadi jangan salah mengerti, saya baca di sosial media seolah-olah reklamasi masih jalan gitu. Karena izin kapal keruk itu berlaku setiap 3 bulan. Begitu Menteri Perhubungan nggak kasih, nggak bisa seperti mereka.